Selamat siang Ibu Rifa. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Eli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya setelah beberapa hari kita nggak ketemu nih? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu, tapi juga lelah. Begitulah. Lelah. Ya, terlihat dari raut wajah Ibu yang sendu, lemes. Nih, kenapa nih kira-kira Bu Rifa? Soalnya Bu Rifa nih setahu saya orangnya riang sekali gitu. Iya Bu, beberapa hari ini saya kurang tidur Kenapa karena tuh? saya juga punya bayi. Mm-mm. Ya karena rutinitas pekerjaan, terus nanti sampai rumah harus mengurus bayi lagi, jadi membuat saya ini kurang tidur dan beginilah keadaan saya sore hari ini, Bu. Mudah-mudahan. Nah, kira-kira nih dari pertemuan kita ini apa yang Ibu harapkan? Apa yang ingin Ibu capai dari coaching ini sehingga kita tetap fokus di situ? Saya mengharapkan mendapat solusi dari permasalahan saya ini, terutama nanti karena saya ini kan sedang dalam fase seperti tertekan dalam tertekan oleh pekerjaan, makanya saya mengharapkan saya bisa nantinya menyusun ya sebuah agenda kecil, agenda sederhana yang bisa membuat saya antara karir dan peran saya sebagai ibu rumah tangga itu bisa balance atau seimbang, sehingga hidup saya tuh dikatakan teratur gitu, tidak berantakan seperti itu Bu Eli. Oke. Itu ya, baik. Jadi yang ingin kita capai adalah solusi bagaimana caranya Ibu bisa tetap fokus dalam pekerjaan, perannya dalam kegiatan dalam rumah tangga juga berjalan dengan baik, seperti itu ya. Happy, riang dalam pelaksanaannya, seperti itu ya, Ibu. Oke. Iya. Eh Dan kalau satu lagi Bu Eli, iya, bisa tidur. bisa tidur ya. Bisa tidur. Iya, ini kira-kira nih perasaan apa yang kalau Ibu katakan tadi Ibu merasa tertekan dalam menjalankan dua profesi tadi sebagai ibu dan juga guru. Apa nih yang buat Ibu tertekan? Begini Bu Eli, ini kan saya merasa saya tertekan oleh pekerjaan itu saat berada di sekolah dengan tupoksi saya sebagai guru. Saya di tengah semester ini saya belum 100% mengerjakan perangkat pembelajaran, dan itu juga ditanyakan oleh kepala sekolah. Ya, saya juga ada rasa malu, saya tidak profesional gitu kan. Dan apalagi rekan-rekannya yang sudah mengumpulkan, saya belum gitu kan. Nah, bagaimana ya Bu Eli mau mengerjakan? Terus terang saya ini kalau di sekolah saya tidak bisa fokus mengerjakan seperti perangkat pembelajaran, itu tidak bisa fokus. Saya tipe orang yang bisa bekerja dalam suasana yang sepi, yang hening seperti itu. Dan kalau kita berada di sekolah itu kan nanti pasti ada aja gangguan, ya bukan gangguan ya, lebih ya gimana ya. Nanti kita mengajar, kita udah fokus nama anak-anak. Nanti jam istirahat kadang ada juga yang sifatnya insidentil seperti itu. Terus kemudian Bu Eli setelah itu rutinitas di sekolah, makanya tertekan oleh pekerjaan saya merasa seperti itu. Kemudian begitu nanti sampai di rumah, saya ini kan ceritanya punya bayi kan Bu Eli, dan masih sangat membutuhkan perhatian saya. Ini saya ceritakan, saya di sekolah itu baru keluar sekitar pukul 1:30 siang. Saya baru keluar dari sekolah. Perjalanan estimasi dari sekolah ke rumah itu sekitar 30 menit. Nanti sampai rumah, saya cuman meletakkan tas kerja saya, langsung nanti menjemput bayi saya. Karena saya juga harus punya rasa
kasihan atau apa ya, lebih perhatian juga ke pengasuhnya. Kan satu harian tuh mengasuh bayi itu pasti capek. Seperti saya memikirkan yang mengasuhnya juga. Kalau jangan sampai pengasuh saya sakit. Nah, nanti kalau pengasuh saya sakit, nah saya kebingungan dong kalau siapa lagi yang akan membantu saya mengurus bayi saya jika saya sedang bekerja. Jadi saya juga harus mengerti keadaan pengasuh saya. Kemudian sampai rumah nanti ya seperti ini kita uh, melaksanakan tugas kita ya di program di penggerak ini, dan memang tidak mengganggu jam sekolah, tapi itu tadi dia harus dikerjakan di rumah, dan itu membuat peran saya setelah di rumah itu sebagai ibu rumah tangga itu kan sedikit apa ya, tidak teratur lagi yang tadinya rutinitas masak memasak ya dapur gitu, seperti itu contohnya Bu Eli bisa teratasi nih ya, maaf begitu, sekarang tidak bisa lagi karena mengingat punya bayi ini kan tidak bisa dipastikan kapan jadwal dia rewel atau tenang, jadi seperti itu yang membuat anak-anak saya yang lain itu merasa protes. Jadi saya tuh seperti tadi bilang, ibu sekarang nggak pernah lagi masak sop seperti yang dulu-dulu. Pokoknya ibu sekarang jarang masak. Kami sepertinya terlantar sampai seperti itu. Jadi kan saya juga, ya Allah, saya sebagai ibu rumah tangga, tapi kok sepertinya tidak mengurus mereka dengan baik, suami, anak. Saya terus dengan pekerjaan tadi yang sudah menanti, deadline-nya apalagi udah deadline gitu, semuanya seperti berkecamuk di pikiran saya, sehingga saya ini ya itu tadi, sepertinya kapan terakhir saya bahagia itu seperti itu, saya lupa kapan saya tadi bahagia karena tertekan, artinya ya Allah kapan ya saya bisa mengatur, artinya peran saya sebagai ibu rumah tangga bagus, karir saya juga jalan, ya seperti itulah Bu Eli yang saya rasakan. Luar biasa sekali ya Bu. Figur seorang wanita yang kuat, figur seorang wanita yang gigih, Ibu Rifania. Jadi dari apa yang saya tangkap bahwasanya tekanan itu berasal dari kegiatan ibu yang cukup padat dengan rangkaian kegiatannya yang terus menerus dari pagi sampai sore, ditambah diimbangi dengan juga kegiatan sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Tapi saya melihat semangat yang luar biasa dari ibu. Nah, jika kita kembali nih tadi ke fokus ibu yang terganggu jika melaksanakan rutinitas di sekolah seperti tadi, misalnya apa anak mengajar juga dipotong waktu istirahat serta kondisi yang kurang kondusif karena melihat gaya belajar ibu tadi yang harus tenang seperti itu. Nah, kira-kira kalau upaya apa yang bisa ibu sering lakukan untuk bisa menghadirkan ketenangan itu tadi? Hari-hari ini saya lagi ingin membuat agenda kecil, agenda yang sederhana yang bisa mengatur kegiatan saya itu tidak terbayang-bayang oleh rasa tertekan. Artinya saya menjalannya enjoy, saya mengerjakan pekerjaan saya enjoy sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang sayang sama suami dan anak gitu. Yang akan saya lakukan mungkin masih itu tadi, membuat ya contohnya saya harus bisa nih kalau memang tadinya kan kalau bayi itu kan tidak bisa dipastikan kapan rewel, kapan tenang, tapi saya harus juga nih berusaha buat agenda, artinya yang saya lebih utamakan, misalnya nih antara pekerjaan sekolah mungkin masih bisa, kalau dia sifatnya tidak urgent atau deadline, mungkin saya nanti yang agendakan yang sifatnya deadline gitu kan. Itu Bu Eli. Berarti Ibu sudah mengkonsepkan tadi ya agenda yang sudah diisi dengan rencana-rencana kegiatan Ibu. Nah, bagus ya Bu.
Selanjutnya nih dari rencana kedepannya Ibu, kira-kira hal apa yang Ibu butuhkan untuk bisa tetap melaksanakan pembuatan agenda tadi? Ya, ya memang harus komitmen ya Bu Eli. Saya juga harus punya komitmen nih. Saya udah punya agenda. Saya komitmen nih, jangan sampai apa yang sudah saya buat, apa agenda yang sudah saya buat itu malah membuat saya lebih tidak beratur lagi. Nah, ini juga saya harus komitmen. Saya bisa buat agenda berarti harus juga bisa saya laksanakan. Untuk itu saya di sini benar-benar membutuhkan dukungan dari suami terutama, karena kan kalau di sekolah mungkin rekan sejawat, kepala sekolah, sedangkan kalau dari rumah ini pastinya suami, karena yang bisa membantu saya kalau di rumah itu suami, dan juga anak-anak saya ya namanya juga masih anak-anak ya kan Bu Eli, tidak seberapa istilahnya tidak seperti orang dewasa, tapi tetap perhatian mereka ke adiknya, apalagi adiknya yang masih bayi itu sangat saya perlukan untuk agar agenda saya tadi dapat saya laksanakan dengan santai dan tidak menimbulkan rasa tertekan lagi gitu, seperti itu. Luar biasa. Semangat, tetap semangat Bu Rifa ya, karena saya yakin Bu Rifa mampu, Bu Rifa ini wanita yang kuat. Jadi hadirkan ketenangan itu dengan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan catatan kecil tadi. Iya, seperti ya. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Boleh tidak Bu Eli, kalau dalam rencana, misalnya agenda tadi, rencana aksi saya dalam agenda tadi itu saya selipkan hiburan untuk diri saya sendiri. Artinya saya kan sekarang hampir tidak pernah menghibur diri, dalam artian apa ya yang membuat saya sejenak biar pikiran satu fresh, yaitu saya itu ingin mengagendakan ya menonton semacam film yang bisa membuat saya tersenyum ya sedikit aja lah, agar saya tuh bisa mood saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah itu bisa balance gitu. Boleh nggak seperti itu Bu Eli? Nah, tadi salah satu hal yang Ibu butuhkan adalah menghadirkan ketenangan. Sekarang kira-kira dengan menonton film, baik itu kartun ataupun sinetron atau drama Korea misalnya, apakah itu mampu menghadirkan ketenangan dan kenyamanan serta kegembiraan tubuh Rifa? Bisa Bu Eli. Bisa, saya ya bisa karena sebelum ini juga saya untuk menghibur diri saya sendiri, untuk agar hati saya, pikiran saya tenang ya, dengan ya menonton walaupun durasinya singkat, tapi sudah terlepas itu, sudah menonton udah bisa refresh lagi, seperti itu gambarannya Bu Eli. Nah, berarti Ibu sudah menemukan jawabannya sendiri. Dalam agenda nanti juga bisa akan Ibu sertakan hiburan ya, hiburan supaya ketenangan dan kebahagiaan itu bisa hadir di dalam diri Bu Rifa. Ini waktu kita terbatas nih sayang, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita diskusikan ya Bu Rifa. Jadi komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa kita jadikan tolak ukur untuk keberhasilan coaching hari ini. Nah, saya harapkan pertemuan kita nggak hanya sampai sini aja. Jadi bisa kita ketemu lagi bisa minggu depan kalau bisa. Jadi tahu nih rencana agenda yang sudah Ibu Rifa rencanakan tadi, bisa nggak Ibu laksanakan gitu, Ibu rencanakan. Kita mau lihat hasilnya seperti apa. Ya, gimana Bu Rifa? Oke, siap Bu Eli, saya siap. Terima kasih loh, ini mengganggu waktu Bu Eli. Iya, nggak apa-apa. Oke, cukup sampai di sini ya coaching kita hari ini. Mudah-mudahan Bu Rifa tetap sehat, semangat, hadirkan kenyamanan dalam diri. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Oke, Bu Rifa, dari saya demikian ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Ibu Eva.